Kan rugi banget yang viral di Bandung tuh nggak dicobain, apalagi FYP melulu di berandaku karena jarak jauh. Ya udah deh bikin sendiri aja. Jadi pertama-tama campurkan tepung tapioka, garam, kaldu bubuk lada dan micin. Untuk airnya dimasukin secara bertahap aja ya. Terus diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah ini tinggal diulin aja dengan tangan, tapi dalam keadaan hangat ya. Kalau udah bentuk kayak gini, ini tinggal dibentuk aja. Ambil sedikit adonan, terus tinggal dibentuk aja memanjang kayak gini. Biar nggak terlalu susah, jadi aku bentuknya di meja kerja aja sampai bentuknya kayak gini. Kalau udah tinggal digunting-gunting aja sampai semua adonannya habis. Kalau semuanya udah diguntungin, terus tinggal ditambahkan aja dengan tepung tapioka biar dia nggak saling menempel. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak hangat. Kalau udah mengapung, tinggal diaduk-aduk aja. Nah, untuk gorengnya jangan terlalu kering ya, karena nanti juga direndam. Kalau udah matang kayak gini, angkat lalu ditiriskan. Sambil menunggu minyaknya turun, aku mau siapkan dulu bumbu halusnya. Apa aja yang aku pakai, aku tulis di bagian atas ya. Ini di blender aja sampai halus. Kalau udah halus, tinggal ditumis saja ke dalam minyak yang udah aku kompori. Biar ada rasa seblaknya, aku tambahkan daun jeruk. Terus ini tinggal ditumis saja sampai wangi. Kalau udah wangi, tinggal ditambahkan aja dengan air secukupnya aja. Terus tinggal ditambahkan dengan bumbu dunia, ditambahkan dengan 1 butir telur biar kuahnya tuh medok banget. Terus diaduk-aduk biar tercampur merata. Kalau udah tinggal dimasukin aja sayur sawi dan cimolnya. Biarkan dia mendidih dan tenggelam. Terakhir aku tambahkan dengan daun bawang. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Matikan kompor dan ini tinggal disajikan aja deh. Seriusan wanginya tuh sampai nyebar kemana-mana loh. Ini wajib banget deh untuk kamu yang suka peracik untuk diriku. Tambahkan dengan sentuhan perasan jeruk nipis. Ini tuh segar banget. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah. Suami aku tuh bun gak suka banget sama terong, tapi semenjak terongnya aku olah jadi kayak gini, malahan disuruh bikin tiap hari. Katanya kok terongnya enak banget. Pertama-tama terongnya udah aku cuci bersih, tinggal aku kelupasin aja dari kulitnya. Kalau udah ini tinggal dipotong-potong aja. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera ya. Kalau udah ini tinggal diiris-iris tipis saja kayak gini. Pokoknya jangan sampai putus ya. Untuk besar dan kecilnya sesuaikan dengan selera aja. Nanti hasil akhirnya tuh mekar kayak gini loh. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja ke dalam wadah yang udah aku siapkan air, ditambahkan dengan garam biar nanti nggak hitam. Kalau udah di wadah lain, aku mau siapkan dulu tepung serbaguna. Terus tinggal diambil aja terong yang udah kita cuci bersih tadi sampai dia terbaluri sama tepung kayak gini ya, sampai ke dalam-dalamnya. Lakukan sampai semua terongnya terbaluri dengan tepung. Kalau udah ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan biar matangnya merata. Jangan lupa dibolak-balik ya. Sambil menunggu matang, aku mau bikin sambalnya dulu. Tumis bawang putih sampai wangi. Kalau udah tinggal dimasukin aja cabai merahnya, diaduk-aduk sampai dia tanak. Kalau udah tanak, tinggal dimasukin aja air, tambahkan dengan saus sambal. Terus aku juga tambahkan dengan gula dan tepung maizena. Jangan lupa garamnya ya, diaduk-aduk sampai dia mengental. Kalau udah ini disisihkan dulu. Kembali ke terongnya, ini warnanya udah cakep, tinggal diangkat lalu ditiris. Nah, ini tinggal disajikan aja bersama saus yang udah gue buat. Beneran ini tuh enak banget, semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain di rumah. Panas-panas keluar rumah kayaknya lagi malas banget. Kayaknya enak banget deh dibikin minumannya segar-segar gitu. Apalagi kalau bikinnya tuh gampang banget. Pertama-tama daun pandannya udah aku potong-potong, tinggal aku masukin ke dalam blender, ditambahkan dengan air. Ini di blender aja sampai halus. Kalau udah halus tinggal disaring aja biar hampasnya tuh terbuang jauh-jauh. Kalau udah ini tinggal ditambahkan dengan air. Untuk cetakannya aku pakai gelas mineral aja ya. Ini dilobangin aja kayak gini. Kalau udah ini tinggal aku sisihkan dulu. Di wajan lain aku mau masukin dulu tepung beras, tepung tapioka. Untuk takaran udah aku tulis di bagian atas ya. Kalau udah ini tinggal ditambahkan dengan garam dan juga agar-agar tanpa rasa. Nah, ini tinggal dimasukin aja jus pandan yang udah aku buat tadi. Tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata biar warnanya makin cakep. Aku tambahkan juga dengan perasa warna. Diaduk-aduk, ini tinggal disaring aja biar nanti hasilnya tuh nggak bergerindil. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja ke dalam wajan. Diaduk-aduk. Di sini aku pakai api sedang cenderung kecil aja ya biar nanti hasilnya nggak gosong. Terus kalau udah mengental dan juga tanak kayak gini, tinggal disisihkan dulu. Kalau udah dingin, tinggal dimasukin aja ke dalam cetakan gelas tadi dan dibentuk ke dalam air yang udah kita masukin dengan batu es. Kalau udah ini aku sisihkan dulu. Lanjut aku mau rebus dulu gula merah, ditambahkan dengan daun pandan dan air. Ini dimasak aja sampai dia cair kayak gini. Pas banget nih, cuaca lagi mendukung banget untuk minumnya segar-segar. Ditambahkan dengan batu es dan juga gula merah dan ditambahkan dengan santan. Ini tuh benar-benar segar banget. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah. Akhirnya aku udah gak penasaran lagi cara bikin perkedel jagung yang enak dan renyahnya tuh sampai berjam-jam. Jadi untuk jagungnya bisa dipipih kayak gini atau bisa disisir kayak gini biar makin cepat. Kalau udah tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah dan ditambahkan dengan air. Ini tinggal dicuci aja sampai bersih. Kalau udah tinggal ditambahkan aja dengan tepung terigu, tepung beras, kaldu bubuk, garam, bawang putih bubuk, lada. Untuk takaran semuanya udah aku tulis di bagian atas ya. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia tercampur merata. Biar ada warnanya aku tambahkan juga irisan
tambahan cabai merah disusul dengan irisan daun jeruk. Nah, ini tinggal diaduk-aduk aja sampai teksturnya kayak gini. Kalau udah tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Jangan lupa dibolak-balik ya biar nanti nggak gosong. Kalau udah berubah warna kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan deh. Enaknya sih pergedel tuh dimakan di saat hangat-hangat, apalagi dicocol dengan sambal. Beh, nikmatnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa cobain di rumah. Ternyata gini loh caranya biar ikan tongkol pas kita makan tuh nggak bikin gatal. Pertama-tama bagian ekornya tinggal dipatah, diputar, terus tinggal ditarik aja kayak gini. Kalau udah tinggal dipotong-potong aja. Untuk besarnya sesuaikan dengan selera aja ya. Ikan tongkol yang udah aku cuci bersih pindahkan ke dalam wadah. Tinggal dimarinasi aja dengan bawang putih dan juga jahe. Ini direbus sampai dia mateng. Sambil menunggu matang daripada bengong aku mau potongin dulu deh kentangnya. Kalau udah selesai tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah. Ditambahkan dengan garam biar nggak terlalu hambar. Terus aku juga mau ulek dulu bawang merah, cabai merah dan juga sedikit garam. Ini diulek kasar aja. Kalau udah disisihkan dulu. Goreng kentang ke dalam minyak yang udah aku kompori. Kalau udah matang angkat lalu tiriskan. Nah, untuk ikan tongkolnya jangan lupa dibolak-balik ya. Gorengnya sebentar aja karena tadi udah direbus. Kalau udah tinggal ditumis saja tomat dan juga cabai merah yang udah aku ulek tadi. Ditambahkan dengan kaldu bubuk. Ini dimasak aja sampai dia matang dan tanda kayak gini. Kalau udah matang dan tanda tinggal dimasukin aja semua komponennya. Tinggal diaduk-aduk sampai dia benar-benar tercampur merata. Nah, ini tinggal disajikan aja. Ini tuh benar-benar enak banget. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah. Di umur yang udah tua ini ternyata aku baru tahu mencampurkan teh, kopi dan juga daun salam itu benar-benar ampuh untuk menghilangkan bau pada jengkol. Nah, jengkol yang udah aku beli setengah kilo tadi ini tinggal aku belah aja. Kalau udah ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wajan, ditambahkan dengan daun salam, teh, kopi dan air. Ini dimasak aja sampai benar-benar dia mateng. Nah, sambil menunggu mateng, aku mau petikin dulu daun singkong yang aku petikin di kebun tetangga sebelah. Kalau udah ini tinggal dicuci bersih aja, dan untuk temannya aku juga pakai ikan teri, tinggal dicuci bersih aja. Kembali ke dalam wajan. Ini jengkolnya udah matang, tinggal direndam aja ke dalam air dingin biar nanti jengkolnya makin pulen. Nah, kalau udah tinggal di toko-toko aja sampai dia teksturnya seperti ini ya. Aku saranin sih kalau jengkolnya tuh bener-bener di toko sampai pipi kayak gini ya. Kalau udah ini tinggal dimasukin aja semua bumbu yang udah aku haluskan. Tambahkan dengan daun aromatik, masukin santan dan juga air secukupnya aja biar makin pedas pol. Aku tambahkan juga dengan cabai setan. Ini diaduk-aduk sampai dia mendidih. Kalau udah mendidih tinggal dimasukin aja jengkol dan juga ikan terinya. Kalau jengkol dan ikan terinya udah matang, tinggal dimasukin aja daun singkongnya. Ini dimasak aja sampai benar-benar dia mateng. Kalau untuk seasoningnya tinggal ditambahkan aja dengan garam dan juga kaldu bubuk. Dimasak sampai dia matang, koreksi rasa, dan ini tinggal disajikan aja. Nah, ini tinggal dimakan aja dengan nasi hangat. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah. Kalau banyak tomat di rumah jangan disimpan aja bun, takutnya nanti malah mubazir. Cobain deh tomatnya diolah kayak gini. Nah, pertama-tama tomatnya aku kelupasin di bagian atas dan tinggal dibelah-belah aja bagian bawahnya. Nah, ini direbus saja sekitaran 2 menit ke dalam air mendidih. Kalau udah dingin ini tinggal dikelupasin aja kulitnya. Nah, ini langsung aja mau aku blender. Tambahkan dengan bawang putih bubuk, cabai merah biar makin pedas pol. Nah, ini ditambahkan aja dengan gula dan juga cuka. Tadi untuk tepung maizena dan garam gak kerekor, jadi ditambahin aja ya bun. Ini di blender. Terus kalau udah di blender tinggal dimasukin aja ke dalam wajan dan dimasak sampai dia meletup-letup kayak gini. Nah, ini saus homemade-nya udah jadi. Bisa saja langsung disajikan dengan gorengan kesukaan kamu yang ada di rumah. Seriusan sausnya enak banget. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah. Sampai dipuji-puji sama Pak Suami karena nanasnya aku masakin kayak gini teman-teman. Nanasnya mau aku buang dulu matanya. Kalau udah ini tinggal dibelah dan aku potong-potong menjadi dadu kayak ini ya. Kalau udah selesai semuanya, ini tinggal aku cuci bersih. Untuk teman nanasnya, di sini aku pakai ikan patin yang udah aku cuci bersih. Tinggal dimarinasi aja dengan jeruk nipis dan juga garam. Ini disisihkan dulu. Untuk bumbu halusnya, aku pakai cabai merah, bawang putih, jahe, lengkuas, kunyit dan juga kemiri. Tambahkan air. Ini aku blender aja sampai halus. Kalau udah halus, ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wajan, ditambahkan dengan daun aromatik. Di sini aku pakai daun kunyit, daun salam, daun jeruk batang serai dan juga asam kandis. Ditambahkan dengan air secukupnya aja. Terus biar nggak amis aku tambahkan dengan daun ruku-ruku. Bisa ditukar dengan daun kemangi ya. Nah, ini tinggal dimasukin aja ikan patinnya, dimasak sampai dia mateng. Kalau udah matang, tinggal dimasukin aja nenasnya. Kalau nenasnya udah mulai layu, tinggal dibumbui aja. Di sini aku pakai garam dan juga kaldu bubuk. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata, koreksi rasa, dan ini tinggal disajikan aja deh dimakan dengan nasi hangat. Ini tuh bener-bener enak banget. Siapa nih yang gak suka sama ikan patin? Cobain deh dimasak kayak gini. Ini tuh enak banget, apalagi ada lemak-lemak kayak gini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah.
Kemarin aku manen mangga di kebun tetangga sebelah bun, tapi yang masak cuma dapat satu. Karena di rumah tuh ada 5 orang, jadi aku olah aja deh jadi kayak gini, biar nanti nggak jadi rebutan. Nah pertama mangga yang udah aku lupasin dari kulitnya, ini tinggal aku belah dan aku potong menjadi dadu kayak gini aja ya bun. Kalau udah ini tinggal dipindahkan aja ke dalam wadah. Lanjut di dalam wajan aku memasukkan dulu 2 Nutrijer rasa mangga, ditambahkan dengan gula secukupnya aja dan dikasih air. Ini terus diaduk-aduk sampai dia tercampur merata dan dimasak sampai benar-benar dia mendidih. Kalau udah mendidih tinggal dimasukin aja ke dalam wadah dan ini tinggal ditunggu aja sampai set ya bun. Sambil menunggu ngeset aku meracik sausnya dulu. Di sini aku pakai yogurt, mayones, untuk takarannya udah aku tulis di bagian atas ya bun. Terus aku tambahkan juga susu kental manis. Ini diaduk-aduk sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah tercampur merata aku mau sisihkan dulu. Untuk Nutrijer rasa mangga yang udah aku masak tadi ini udah ngeset, tinggal dipotong-potong aja. Aku saranin potongnya jangan terlalu besar-besar ya. Cukup dipotong seperti terbentuk menjadi dadu. Nanti kalau hasil akhirnya seperti ini ya bun. Kalau udah di wadah lain tinggal dicampurkan aja mangga dan jeli yang udah dipotong-potong dan terus ditambahkan dengan saus yang udah kita racik tadi. Ini tinggal diaduk-aduk aja sampai dia benar-benar tercampur merata. Nah ini tinggal disajikan aja. Ini cocok banget loh untuk ide jualan. Nah kalau aku lebih suka ditambahkan dengan parutan keju. Nah dimakan kayak gini aja udah enak banget. Apalagi kalau dimasukin di lemari pendingin pasti segar banget. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Kalau punya telur di rumah, cobain deh dimasak menu satu ini. Pasti pas suami nagih banget. Nah pertama-tama telur yang udah aku rebus tinggal aku potong-potong menjadi beberapa bagian. Dan di wadah lain aku mau mencampurkan dulu tepung sajiku dan air. Ini diaduk-aduk sampai teksturnya seperti ini ya. Kalau udah tinggal dicelupkan aja telur yang udah dipotong tadi sampai dia benar-benar terbaluri. Kalau udah terbaluri semuanya, ini tinggal digoreng aja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Goreng dalam keadaan api sedang cenderung kecil aja. Jangan lupa dibolak-balik biar matangnya merata. Kalau udah berubah warna kayak gini tinggal diangkat lalu ditiriskan. Untuk sambalnya gampang banget, cabai merah, cabai setan, bawang merah dan juga garam. Ini tinggal diulek aja sampai teksturnya kasar kayak gini. Kalau udah tinggal ditumis saja ke dalam minyak yang udah aku panaskan. Tambahkan dengan tomat dan juga kaldu bubuk. Ini dimasak sampai dia benar-benar tanak. Kalau udah tanak tinggal dimasukin aja terongnya tadi, diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Nah ini tinggal disajikan aja dengan nasi hangat dan juga lalapan mentimun. Ini tuh benar-benar bikin nagih. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Padahal beli 10.000 aja ke abang langganan aku aja udah bisa dapat banyak dan enak banget loh. Tapi karena aku penasaran banget sama hasil yang aku buat, jadi aku bikin sendiri aja deh. Apalagi sampai dipuji-puji sama pas suami. Nah pertama-tama ayamnya udah aku potong-potong, ini mau aku cuci bersih ya. Lanjut aku mau bikin bumbu halusnya dulu. Untuk bumbu halusnya gampang banget kok. Apa aja yang aku pakai udah aku tulis di bagian atas ya. Ini di blender aja sampai dia benar-benar halus. Kalau udah halus tinggal ditumis saja. Terus ini ditambahkan dengan ketumbar, lada, diaduk-aduk. Kalau udah mengurang airnya baru kita tambahkan dengan minyak secukupnya aja. Masukkan daun salam, daun jeruk, ini diaduk-aduk sampai dia layu. Kalau udah layu tinggal dimasukin aja gula merah, ditambahkan air secukupnya aja. Terus ditambahkan juga dengan kecap. Ini diaduk-aduk sampai dia benar-benar tercampur merata. Kalau udah mendidih dan tercampur merata tinggal dimasukin aja daun bawang dan juga ayamnya. Ini dimasak sampai dia matang ya. Kalau udah matang tinggal diberi aja sesening, garam dan juga kaldu bubuk. Kalau udah matang koreksi rasa dan ini disisihkan dulu. Lanjut aku mau siapkan dulu minyak. Untuk minyak tadi aku beli mie jadi aja, tinggal direbus ke dalam air yang udah aku didih. Kalau udah matang angkat lalu ditiriskan. Finally ini tinggal disajikan aja dengan sayur sawi dan juga kuah yang medok banget. Biar makin mantap aku tambahkan 2 butir telur ayam yang ada di rumah. Tinggal ditambahkan dengan saus sambal, kecap dan juga sambal, dikasih air sedikit aja. Ini diaduk-aduk dan ini tinggal disajikan aja. Ini tuh bener-bener mirip banget sama abang-abang yang jual. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya. Untuk yang jomblo, please jangan nonton video ini karena ini khusus banget untuk pasutri yang mau bertempur. Ini tuh ramuan yang bisa sampai 1, 2, 3, 11 hajar. Nah, pertama-tama aku pecahkan dulu 1 butir telur yang ada di rumah. Di sini aku pakai telur bebek, ambil kuningnya aja. Terus kemudian aku juga mau belah pinangnya, terus tinggal diparut aja kayak gini ya. Nah, di sini aku juga tambahkan jahe, terus ditambahkan dengan gula. Ini diaduk-aduk sampai dia tercampur merata biar makin jos. Aku tambahkan susu yang ada di rumah. Ini direbus saja sampai dia mendidih. Kalau udah tinggal dicampurkan aja ke adonan tadi. Diaduk-aduk sampai dia tercampur merata. Kalau udah tercampur merata biar nggak terlalu bau amis, aku tambahkan dengan gula aren atau bisa dipakaikan dengan madu ya. Ini diaduk-aduk aja terus tinggal disaring aja deh. Kalau udah ini tinggal disajikan aja. Seriusan nggak akan ada drama-drama pasutri lagi. Semoga bermanfaat dan jangan lupa cobain di rumah ya.